Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, I am Ufia Hurmanis, kelas PD, semester 4, NIM 21202123. Mata kuliah Pengembangan Media dan Sumber Belajar. Dosen pengampu Bapak Dr. Hanis Muhammad Isnaini SHG MPD, Prodi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Perguruan, Universitas Islam Negeri Raden Palembang. Jadi di sini saya akan menjelaskan materi saya, yaitu pengertian fungsi dan manfaat media pembelajaran di kelas dan pengertian fungsi dan manfaat sumber belajar di lingkungan sekolah atau di madrasah. Nah, jadi yang pertama itu saya akan membahas tentang pengertian dari media, terus pembelajaran dan media pembelajaran di kelas. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang media. Kemarin kita sudah mengetahui apa itu media, namun di sini akan saya bahas lagi, yaitu kata media berasal dari bahasa Latin dan merupakan bentuk jamak kata medium. Secara harfiah, media berarti perantara, yaitu perantara antara sumber pesan dengan penerima pesan. Ada beberapa hal yang termasuk dalam kategori media ini, ialah kalian bisa dapat lihat di sini ada film, televisi, diagram, media cetak, komputer, dan lain sebagainya. Media juga merupakan alat yang dapat membantu dan dalam keperluan aktivitas yang dimana sifatnya itu dapat mempermudah bagi siapa saja yang memanfaatkannya. Nah, adapun pengertian secara khususnya itu ialah media itu dalam proses pengajaran cenderung diartikan sebagai alat-alat grafis, fotografis, atau elektronis untuk menangkap atau memproses dan menyusun kembali informasi visual dan verbal guru dan siswa. Baiklah, selanjutnya yaitu dengan adanya media ini kita dapat merasakan sangat membantu proses belajar mengajar. Hal ini dikarenakan guru tuh akan mudah dalam kegiatan mengajarnya serta dapat meningkatkan perhatian siswa pada kegiatan belajarnya. Nah, dalam pembelajaran itu media dapat didefinisikan sebagai sesuatu yang dapat membawa informasi dan pengetahuan dalam interaksi yang berlangsung antara pendidik dengan peserta didik lainnya. Nah, aktivitas belajar media ini dapat juga diartikan bahwasanya sebagai sesuatu yang dapat disajikan sarana penyaluran komunikasi dan pesan. Nah, dalam kegiatan belajar mengajar ini media merupakan sesuatu yang sangat baik dan bermanfaat, di mana sebagai itu bagian itu bisa menjadi penghubung komunikasi antara guru dan siswa. Selanjutnya itu ada sekali pengertian dari media ini. Nah, ini yang terakhir, yaitu media adalah sarana atau alat yang digunakan untuk menyampaikan pesan atau informasi dari satu pihak pada pihak lainnya. Media dapat berupa segala bentuk alat atau teknologi yang digunakan untuk mengirim, menerima, atau memproses informasi seperti surat kabar, radio, televisi, internet, dan sebagainya. Nah, di sini saya juga akan membahas tentang pengertian media itu menurut ahli. Namun di sini saya akan mengutip satu tokoh ahli itu, yaitu Patria tahun 2017. Nah, beliau mengatakan bahwasanya media adalah segala sesuatu yang dapat dipergunakan untuk menyalurkan pesan dari si pengirim dan si penerima pesan, dan dapat merangsang pikiran manusia dan dapat membangkitkan semangat serta memperhatikan dan kemauan sehingga siswa ini dapat mendorong terjadinya proses pembelajaran. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran. Nah, jadi kita sudah mengetahui apa itu pengertian dari media. Selanjutnya kita akan membahas tentang pengertian pembelajaran. Pembelajaran ini ialah proses interaksi peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar. Nah, ada juga yang mengatakan bahwasanya pembelajaran ini ialah merupakan bantuan yang diberikan pendidik agar dapat terjadinya proses perolehan ilmu dan pengetahuan, penguasaan, kemahiran, dan tabiat, serta membentuk sikap dan kepercayaan pada peserta didik. Dengan kata lain, pembelajaran adalah suatu proses untuk membantu peserta didik agar dapat belajar dengan baik. Selanjutnya yaitu pembelajaran ini ada dua kategori, yaitu pertama formal dan kedua informal. Untuk pembelajaran formal itu dilakukan di lembaga pendidikan seperti sekolah, perguruan tinggi, atau pusat pelatihan. Nah, sedangkan pembelajaran informal itu dapat terjadi di lingkungan sekitar, seperti melalui pengalaman pribadi, interaksi dengan orang lain, atau media. Selanjutnya yaitu pengertian pembelajaran menurut Pak ahli. Sama seperti halnya tadi, saya hanya mengutip satu tokoh, yaitu Pak Wagner pada tahun 1977. Beliau mengatakan bahwasanya pembelajaran itu ialah seperangkat peristiwa-peristiwa eksternal yang dirancang untuk mendukung beberapa proses belajar yang bersifat internal. Nah, beliau juga mengatakan bahwasanya teori ini akan lebih lengkapnya. Beliau mengatakan bahwasanya pembelajaran itu dimaksud untuk menghasilkan belajar. Situasi internal harus dirancang sedemikian rupa untuk mengaktifkan, mendukung, dan mempertahankan proses internal yang terdapat dalam setiap peristiwa pembelajaran. Nah, selanjutnya yaitu kita akan mengetahui atau membahas tentang pengertian media pembelajaran di kelas. Nah, banyak sekali kita tuh bingung gitu kan, apa media pembelajaran di kelas, terus seperti apa media pembelajaran di kelas, apa sih manfaatnya umumnya. Nah, jadi ini saya akan membahas satu persatu, yaitu apa itu media pembelajaran di kelas. Nah, media pembelajaran di kelas ini adalah segala bentuk bahan atau alat yang digunakan oleh guru untuk membantu peserta didik dalam memperoleh pemahaman dan pengetahuan baru. Yang
Media pembelajaran ini juga digunakan untuk memfasilitasi proses pembelajaran di dalam kelas, baik dalam bentuk materi pelajaran, tugas maupun penugasan. Nah, selanjutnya itu seperti apa sih media pembelajaran di kelas? Media pembelajaran di kelas dapat berupa bahan cetak seperti buku, jurnal, atau bahan bacaan lainnya. Selain itu, media pembelajaran di kelas juga bisa berupa teknologi seperti komputer, proyektor, atau perangkat lunak yang dapat membantu memvisualisasikan materi pembelajaran dengan baik. Nah, apa sih manfaat dari media pembelajaran secara umum di kelas? Yaitu dapat membantu meningkatkan efektivitas pembelajaran dengan membuat materi pelajaran menjadi lebih menarik, mudah dipahami, dan lebih mudah diingat oleh peserta didik dengan menggunakan media pembelajaran yang tepat. Guru dapat meningkatkan kualitas pembelajaran dan membantu peserta didik memperoleh pengetahuan baru dengan lebih cepat dan mudah. Nah, jadi itu saja pengertian dari media pembelajaran serta media pembelajaran di kelas. Nah, ini kesimpulan secara singkat bahwasanya pengertian dari media pembelajaran di kelas adalah suatu alat komunikasi antar peserta didik dan pendidik dalam bentuk alat bahan ajar suatu guru agar para peserta didik itu tidak bosan di dalam kelas. Selanjutnya yaitu fungsi media pembelajaran di kelas. Nah, apa sih fungsi media pembelajaran di kelas itu sendiri? Nah, next. Fungsi media pembelajaran di dalam kelas itu ialah ada 5. Yang pertama, membantu memperjelas materi pembelajaran. Jadi media ini dapat membantu guru untuk memperjelaskan konsep dan materi pembelajaran dengan cara yang lebih jelas dan mudah dipahami oleh peserta didik. Nah, jadi dapat meningkatkan pemahaman dan pengetahuan peserta didik. Yang kedua itu meningkatkan keterlibatan peserta didik, yaitu agar peserta didik itu mempelajari materi itu secara menarik dan interaktif, dapat membantu meningkatkan keterlibatan peserta didik dalam pembelajaran peserta didik agar lebih tertarik dengan termotivasi untuk belajar. Yang ketiga yaitu memfasilitasikan pembelajaran yang berbeda. Setiap individu memiliki cara pembelajaran yang berbeda-beda, guys. Nah, jadi media pembelajaran ini dapat membantu guru untuk memfasilitasikan berbagai jenis pembelajaran visual, auditif, atau kinestetik. Nah, yang keempat itu mempercepat proses pembelajaran. Media pembelajaran dapat mempercepat proses pembelajaran dengan menyajikan informasi dalam cara yang lebih cepat dan mudah diingat. Yang terakhir yaitu memperkuat pengajaran. Jadi media ini dapat membantu memperkuat pengajaran dengan menyajikan materi-materi pembelajaran yang kompleks dengan cara yang lebih sederhana dan mudah mengerti. Selanjutnya yaitu manfaat media pembelajaran di kelas. Apa sih manfaat kita mempelajari atau mempunyai media pembelajaran di kelas? Nah, jadi manfaat media pembelajaran di kelas itu hanya 3, melainkan ada 6. Nah, jadi kita akan membahas yang 3 ya, guys. Nah, jadi yang pertama meningkatkan minat dan motivasi belajar. Nah, jadi media ini dapat menarik dan dapat membantu meningkatkan minat motivasi siswa di dalam pembelajaran. Nah, yang kedua meningkatkan keterampilan kognitif. Jadi media ini dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan kognitif seperti memecahkan masalah, menganalisis keputusan. Yang ketiga meningkatkan keterampilan visualisasi. Penggunaan media pembelajaran seperti gambar, diagram, dan grafik dapat membantu siswa mengembangkan keterampilan visualisasi yang sangat penting dalam memahami konsep-konsep yang abstrak. Nah, selanjutnya yaitu yang keempat meningkatkan pemahaman siswa. Jadi media ini dapat membantu siswa itu memahami konsep-konsep yang sulit dengan cara yang lebih mudah dipahami. Contohnya penggunaan video, animasi dengan membantu siswa memahami proses kimia yang kompleks. Selanjutnya yang nomor 5 menyajikan informasi dengan cara yang menarik. Jadi media ini dapat membantu guru itu menyajikan informasi dengan cara menarik dan berbeda dari cara yang profesional sehingga dapat membantu siswa lebih tertarik dan lebih mudah mengingat informasi. Yang terakhir yaitu memberikan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan. Penggunaan media pembelajaran dapat membantu menciptakan pengalaman belajar yang lebih menyenangkan dan lebih interaktif bagi siswa sehingga siswa dapat lebih termotivasi dalam belajar. Yang kelima yaitu pengertian fungsi serta manfaat sumber belajar di sekolah atau madrasah. Next. Nah, sama seperti hal yang tadi, saya akan membahas satu-satu dari pengertian ini. Yaitu yang pertama saya akan membahas tentang sumber. Sumber secara umum dapat diartikan sebagai asal atau tempat terjadinya sesuatu atau sumber informasi. Nah, jadi sumber ini bisa melalui buku, jurnal, artikel, laporan, tesis, dan wawancara, survei, observasi, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu pengertian dari belajar. Belajar adalah suatu proses mental yang melibatkan perubahan dalam pengetahuan, keterampilan, sikap, dan perilaku seseorang. Nah, dalam belajar ini seseorang mencoba untuk mengambil informasi baru dan mengintegrasikan dengan pengetahuan yang sudah ada, hingga menciptakan pemahaman yang lebih baik dan menghasilkan kemampuan dan keterampilan baru. Nantinya bisa kalian baca sendiri ya, guys. Selanjutnya yaitu sumber belajar. Sumber belajar itu segala sesuatu yang dapat digunakan sebagai sumber atau bahan untuk belajar dan memperoleh informasi atau pengetahuan. Nah, sumber belajar yang baik itu harus memiliki informasi yang akurat, jelas, dan terpercaya, serta mudah diakses dan dipahami oleh pengajar. Nah, sumber belajar yang sesuai dengan kebutuhan itu
sumber yang dapat digunakan sebagai alat untuk memfasilitasikan proses belajar dan membantu siswa mencapai tujuan pembelajaran mereka. Selanjutnya yaitu pengertian dari sumber belajar dalam sekolah atau madrasah. Sumber belajar dalam konteks sekolah atau madrasah itu ialah semua jenis bahan atau sumber yang dapat digunakan oleh siswa dan guru sebagai alat untuk memfasilitasikan proses pembelajaran. Nah, sumber ini dalam konteks ini meliputi beberapa jenis, yaitu seperti buku, modul, jurnal, media pembelajaran, papan lunak, internet, sumber daya manusia, guru atau tutor. Nah, terus selain itu, guru juga bertanggung jawab dalam fasilitas dan pemanfaat sumber belajar dengan baik untuk meningkatkan pemahaman dan keterampilan mereka. Selanjutnya yaitu nomor 6, fungsi sumber belajar di sekolah atau madrasah. Next, itu ada 5 sama seperti yang tadi, yaitu memfasilitasikan pembelajaran, menunjang kegiatan pengajaran, meningkatkan motivasi siswa, mengembangkan keterampilan siswa, menumbuhkan kebiasaan belajar mandiri. Jadi fungsi itu ialah agar siswa itu dapat memperoleh informasi dari guru melalui pengembangan keterampilan siswa seperti membaca, menulis, berbicara, memahami informasi, dan sumber ini dapat menarik variatif, dapat meningkatkan motivasi dan minat siswa dalam proses pembelajaran. Yang terakhir yaitu menumbuhkan kebiasaan belajar. Nah, jadi di sini dapat memanfaatkan sumber yang tersedia. Siswa dapat belajar secara mandiri dan meningkatkan keterampilan mereka. 7 yaitu manfaat sumber belajar di sekolah. Masih manfaat mempelajari mempunyai sumber belajar di sekolah atau di madrasah. Next, yaitu ada 6. Ini 3 lebih dahulu kita bahas, yaitu memperkaya pengalaman belajar siswa, meningkatkan kemampuan siswa, dan memfasilitasikan proses pembelajaran. Jadi di sini sumber belajar itu bervariasi guys, dapat berkaya pengalaman belajar siswa, terus membantu meningkatkan keefektifan siswa dan dalam memahami, menganalisis, dan mengaplikasikan, serta alat ini dapat membantu siswa memperoleh informasi dan pengetahuan dalam proses. Nah, terus selanjutnya membantu siswa dalam belajar mandiri. Nah, jadi di sini siswa itu dapat memanfaatkan sumber belajar tersebut. Selanjutnya meningkatkan motivasi dan minat siswa. Jadi di sini siswa itu dapat meningkatkan motivasi minat siswanya. Yang terakhir yaitu sama tadi menunjang kegiatan pembelajaran. Jadi sumber ini dapat digunakan oleh guru atau pengajar sebagai alat bantu dalam kegiatan pengajaran mereka. Thank you guys. Jadi itulah pembahasan dari saya. Apabila ada pertanyaan salah, kurang jelas, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.